Hai everyone, kenalin nama aku Najwa Febrianti. Di sini aku bakal membahas dua berita tentang keamanan dan kontrol. Nah, berita pertama berjudul Brimo terapkan proteksi berlapis dan fitur anti-malware terbaru. Dan yang kedua berjudul Waspada bahaya ikut tren ubah foto jadi animasi pakai AI. Hari ini tanggal 27 Juni 2025. Berita pertama kita tarik mundur ke tanggal 3 Januari 2025 dari Detik.net. Kurang lebih berita ini membahas mengenai proteksi dan fitur-fitur yang diterapkan oleh Brimo. Nah, soalnya kan di tengah maraknya kejahatan cyber ini, keamanan transaksi digital menjadi hal yang mutlak. Oleh karena itu, Brimo menjawab tantangan ini dengan memperkuat benteng Brimo. Ada 5 proteksi yang digunakan Brimo, yaitu yang pertama, autentikasi 2 faktor atau 2FA. Ketika user menggunakan fitur lupakan login hanya dengan username dan password, Brimo menerapkan 2FA yang mewajibkan pengguna memasukkan PIN dan juga kode OTP yang nantinya dikirimkan ke nomor HP yang terdaftar saat install Brimo. Kemudian yang kedua yaitu dinding data transkripsi. Dengan menerapkan ini, informasi sensitif yang dikirimkan antara nasabah dan bank diacak sehingga mustahil dibaca oleh pihak tak bertanggung jawab. Yang ketiga, pengembangan aplikasi dengan tim security elite. Brimo dikembangkan dengan melibatkan tim keamanan cyber berpengalaman dan aplikasi rutin diuji keamanannya secara berkala. Tim security elite yang dimaksud di sini adalah yaitu Development Security and Operation. Selanjutnya yang keempat, mata elang 24 hours. Sistem keamanan BRI bekerja non-stop secara real-time, memantau setiap aktivitas mencurigakan dan langsung ditangani secara proaktif. Terakhir, edukasi keamanan digital. BRI aktif mengedukasi nasabahnya tentang pentingnya keamanan digital melalui berbagai program awareness. Nasabah diajak untuk lebih waspada terhadap modus-modus kejahatan cyber. Beralih ke berita kedua, dirilis tanggal 6 April 2025. Berita ini kurang lebih membahas mengenai ancaman atau bahaya yang mungkin saja terjadi saat menggunakan bantuan AI atau chatbot. Meskipun sebagian besar perusahaan mapan memastikan keselamatan dan keamanan data yang mereka kumpulkan dan simpan, bukan berarti perlindungannya bersifat anti peluru. Foto, terutama potret, adalah data sensitif karena menyediakan sejumlah informasi tentang pengguna yang dapat digunakan oleh penjahat dunia maya, misalnya untuk menyamar sebagai mereka di media sosial. Namun, foto saja hampir tidak cukup digunakan untuk melakukan penipuan. Berbagai skema penipuan memerlukan informasi yang lebih jauh tentang korban, seperti informasi pribadi, dokumen, dan lain-lain. Menggunakan chatbot untuk membahas masalah pribadi seperti keuangan atau kesehatan dapat memberi penjahat dunia maya lebih banyak peluang untuk melakukan kejahatan. Dan pada paragraf terakhir tertulis beberapa tips sederhana untuk melindungi diri dari hal tersebut. Yang pertama, akun layanan AI dilindungi dengan sandi unik dan kuat. Yang kedua, menggunakan solusi keamanan yang komprehensif. Yang ketiga, pilih layanan yang sudah mapan untuk mengurangi jumlah pihak yang memproses data. Keempat, selalu perlakukan chatbot sebagai orang asing. Dan yang terakhir, waspada terhadap situs web phishing. Well, that's all about dua berita tadi. I hope you guys mendapatkan pengetahuan baru setelah watching this video. And thank you guys, bye.